Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Alhamdulillah masyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman muqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin wansurna hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin jamaah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah TKN Al-Mubarak Muda Cilegon yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat, taufik, hidayah, maghfirah, barokah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangka pengajian dan zikir rutin Khatam Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Para hadirin jamaah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah yang dimuliakan Allah, bagaimana malam Jumat kemarin mursyid kita, kiai kita, guru kita semua memerintahkan pada kita semua untuk kita sama-sama bertorekot, khususnya Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita semua hidup di dunia ini merantau, tidak tahu jalan. Kalau tidak dituntun, tidak ada yang menuntun, kita pasti tersesat. Dan yang menuntun kita, karena manusia punya nafsu. Kalau yang menuntun kita sembarang orang, udah pasti bukannya yang menuntun yang diikuti, malah berbalik nanti. Maka ya kita kemarin, kita itu harus punya mursyid. Intinya seperti itu, kita hidup harus punya mursyid, penuntun kita ke jalan Allah, supaya kita dari Allah kembali ke Allah, dari surga kembali lagi ke surga. Karena hanya mursyidlah yang bisa menuntun kita. Kalau nggak salah kemarin Kiai ada kata-kata kullu mursyidin waliyun.
Walaisa kullu waliyin bimursyidin. Setiap mursyid itu pasti waliullah, dan tidak setiap waliullah itu mursyid, karena ada sebagian wali yang tidak diizinkan oleh Allah untuk berdakwah karena keterbatasan ilmu. Bisa aja siapapun bisa jadi wali, tapi kalau untuk jadi mursyid harus mapan dalam hal ilmu. Kalau dalam bahasa lain, mursyid itu bisa dikatakan ulama aulia, seorang wali plus beliau ulama, itulah mursyid. Kalau kita ambil contoh di dalam Al-Quran, ada wali, ada nabi, ada rasul. Kalau seorang nabi itu ada keterbatasan, tidak dakwah, cara menolongnya dengan hal lain, tidak bisa berdakwah. Tapi kalau rasul, seseorang laki-laki yang diangkat oleh Allah menjadi rasulnya dan diperintahkan untuk menyampaikannya, itu rasul. Begitupun mursyid. Mursyid seseorang yang diangkat oleh Allah dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan tuntunannya ke umat. Saya pernah nemu dalam salah satu kitab, kalau nggak salah, mursyid di zaman ini, kalau nggak salah kitabnya Syekh Nawawi Tenara. Mursyid di zaman ini, itu zaman Syekh Nawawi Tenara berapa ratus tahun yang lalu. Kal kibritil ahmar, bagaikan karbit merah. Ada nggak karbit merah? Nggak ada. Saking langkanya, zaman Syekh Nawawi Tenara aja udah langka karbit mursyid itu. Jadi kalau sekarang kita menemukan mursyid, kita sangat beruntung. Sangat beruntung zaman sekarang kita masih menemukan seorang mursyid. Sangat beruntung. Karena jarang, udah langka. Kalau kita zaman sekarang menemukan mursyid, walau habwan kita harus temui. Walaupun sambil merangkak, harus temui itu. Karena cahaya kemursidan, kalau kita ketemu dengan mursyid, cahaya kemursidan itu bisa, kalau bisa sampai menembus hati kita, kita dapat hidayah. Kalau kita connect, kita yakin, dan kita connect dengan mursyid itu, sama dengan kita dulu zaman sahabat ketemu dengan Rasulullah, begitu iman, begitu mengimani seorang sahabat, seseorang muslim mengimani Rasul dan ketemu dengan Rasul, sedetik aja bisa jadi wali, jadi sahabat. Begitupun mursyid, kalau kita berguru ke mursyid dan hati kita nyambung dengan mursyid, kita cepat jadi wali, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Bagaimana kalau kita tidak temukan mursyid di zaman ini? Di suatu zaman kalau kita tidak menemukan mursyid, kalau kata Imam Ghazali, kita zarai mursyid yang telah wafat. Itu menurut Imam Ghazali, kita zarai mursyid yang telah wafat. Terutin zarah. Zarah perlu biaya, perlu waktu yang lama. Tapi kata Syekh Nawawi Tenara, dah kita perbanyak sholawat aja. Kalau kita tidak menemukan mursyid, perbanyak
Sholawat. Sholawat itulah yang jadi mursyid kita nanti. Jahnya Rasulullah hadir. Supaya kita hidup tidak tersesat. Nanti Rasulullah yang membimbing kita. Pertanyaannya, berapakah sholawat yang harus kita banyak baca? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai wafat. Jangan berhenti. Mursyid hakiki udah nggak ada. Mursyid hakiki udah nggak ada, udah sholawat. Tapi kita alhamdulillah Jamaah Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Al-Mubarak, alhamdulillah kita masih punya mursyid. Kalau kita belum yakin terhadap mursyid kita, Rasulullah ngasih petunjuk istikharah. Silahkan istikharah. Siapakah mursyid kita? Siapakah si A ini? Apakah ini benar mursyid atau bukan? Istikharah. Supaya kita jangan salah langkah. Jangan sampai kita ikut enggak, istihara juga enggak. Artinya berarti orang tersebut tidak mencari. Kalau tidak mencari, 2 kali kesalahan. Kalau memang kita belum yakin terhadap mursyid, seseorang ini mursyid atau bukan, kita harus istiharai. Terus sampai Allah memberi petunjuk. Zaman-zamannya Syekh Asnawi sedikit banyak mursyid. Setelah wafat mursyid wafat lagi, penerusnya pada nggak ada yang meneruskan. Sampai saat ini makin langka mursyid makin langka. Abu Yatim Yati udah wafat. Ya terserah mau ambil tarekat apa, silahkan. Kalau Abu Yatim Yati, kalau nggak salah dengar, tarekat aing mengaji. Ngaji ini salah satu tarekat. Cara kita nyampe ke Allah. Cuman tarekat yang paling mudah dan paling populer adalah tarekat Qadiriyah wan Naksabandiyah. Paling gampang. Nah, salah satu jaminannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapapun orangnya yang bertarekat Qadiriyah wan Naksabandiyah, orang tersebut diaku sebagai murid dari Syekh Abdul Qadir. Kalau orang diaku sebagai murid dari Syekh Abdul Qadir, dijamin di dunia dan akhiratnya oleh Syekh Abdul Qadir. Yang penting kita diaku apa enggak oleh Syekh Abdul Qadir? Legal enggak kita tarekatnya? Jangan sampai kita ijazah tarekat tidak dijalankan, tawajuh juga tidak, apalagi yang lain-lainnya. Ini khawatir kita terputus sebagai murid. Kalau udah terputus begitu, buru-buru kita tajaddud. Artinya kita perbaharui lagi, ijazah lagi. Kalau udah terputus, sekolah aja drop out, ada yang dicoret gara-gara nggak masuk, apalagi ini sangat luar biasa. Ini bukan cari uang, dan ini bukan hal yang murah sebetulnya, hal yang mulia dan mahal sekali harganya. Nah, kaitannya dengan akhirat gak ada harganya, gak bisa dinilai dengan apapun. Jangan sampai kita bertorekat niatnya yang lain. Udah, torekat tujuannya usul ke Allah. Tujuannya
kita mengenal Allah. Karena mengenal Allah adalah ilmu yang paling mulia. Di antara ilmu-ilmu yang paling mulia adalah ilmu ma'rifat, ilmu mencari Allah. Nah, tanpa kita tahu Allah, ibadah pun nggak jelas. Sholat, ya sholat. Puasa, ya puasa. Tapi kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Apalah artinya ibadah kita kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Kekhusyuan pun kurang. Nikmatnya ibadah pun nanti gak dikasih. Gak ada nilai-nilainya, jauh bandingannya dengan orang yang tahu Allah. Minimal walaupun kita tidak wusul, kita wafat dalam kondisi kita lagi belajar mencari Allah. Orang belajar mas, semuanya dimaklumi. Sangat luar biasa orang yang lagi belajar. Berangkat dari rumah dalam naungan malaikat, sampai sini di bawah naungan malaikat, semuanya ada malaikat. Itu kalau kita lagi belajar. Maka dalam hal ini kita berzikir setiap malam Selasa di sini. Di samping kita ngaji, kita juga niatkan belajar berzikir torekat. Bukan berarti kita sudah bisa berzikir. Kita ini lagi belajar berzikir. Belajar berzikir. Gimana cara berzikir yang baik, supaya kita cepat usul. Kalaupun kita tidak usul ke Allah, kita tidak sampai ma'rifat, kita tercatat sebagai orang yang lagi belajar mencari Allah. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu sangat fardu. Fardunya sangat sekali. Ilmu yang manakah yang sangat fardunya? Ya, salah satu itu ilmu torekat, fardu. Karena torekat kaitannya dengan Allah, dengan ma'rifat. Dalam salah satu kitab terangkan bahwa sebelum membahas yang lain, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis yaqan. Pertama yang wajib harus kita ketahui adalah mengetahui Tuhan, mengetahui Allah. Itu pertama. Sebelum sholat, sebelum belajar ngaji, sebelum belajar apa, belum belajar apa, kita yang harus ketahui adalah ma'rifatul ilah. Setelah kita tahu Tuhan, kita ibadah, belajar wudhu, belajar sholat. Itu artinya berarti kita bertorekat ini wajib yang pertama. Wajib pertama. Dasar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama adalah syahadat. Mengetahui Tuhan dan mengetahui Rasul. Itu syahadat. Penyaksian bahwa Allah adalah Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Gimana kita mau bisa menyaksikan, mau bisa jadi saksi, sementara kita tidak tahu siapa Allah, siapa Tuhan. Kalau kita tidak bertorekat,
Bisakah kita mengetahui Tuhan? Bisa, cuman lama mungkin prosesnya. Artinya kita tidak dengan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah bisa, cuman lama. Dengan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah lah kita lebih cepat mengenal Tuhan, lebih cepat mengenal Allah. Karena nanti yang membimbing Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada cerita dulu seorang ulama yang teguh memegang tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Sampai gurunya wafat, beliau mencari mursyid lagi, tidak ketemu. Tidak ditemukan oleh mursyid. Tapi dia kekeh, pegang itu tarekat. Sampai pada akhirnya beliau langsung didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibeat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai diangkat jadi mursyid pun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena ketemuannya bukan mereka. Dan Tuan Syekh tahu orang ini butuh mursyid, sementara cari mursyid gak ketemu. Tuan Syekh langsung. Maka kalau tarekat beliau yang saya temui, tarekat beliau langsung beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sanadnya seperti itu. Langsung beliau langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadaratnya pun begitu. Beda dengan tarekat kita. Tapi tarekat yang seperti itu putus. Gak bisa menunjuk mursyid lagi. Cukup beliau aja yang jadi mursyid. Gak ada. Kalau tarekat di kita, mursyidnya jelas, strukturnya masih rapi. Kalau kita sampai usul dan diangkat lagi jadi mursyid masih bisa. Terus diangkat lagi. Murid kita nanti diangkat lagi jadi mursyid. Murid kita bisa kita mengangkat mursyid yang lain. Kembali lagi kita sangat beruntung masih dipertemukan oleh mursyid. Mursyid kalau kata saya kalau masih ada nabi dan rasul bagaikan rasul. Mursyid di murid-muridnya itu bagikan rasul, kuatannya sama dengan rasul. Cuman karena rasul sudah nggak ada, kenabian sudah diputus, ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itulah mursyid itulah pengganti rasul yang menerima kabar dari Allah menurunkan kabar apa yang akan terjadi ke depan. Kalau dulu Nabi, Rasul, Allah menurunkan kabar apa nih akan terjadi bencana, kasih tahu ke Nabi dan Rasul. Kalau sekarang mungkin situlah para mursyid yang menerima kabar. Permasalahan sekarang banyak mursyid bermunculan mungkin. Nah, itulah tugas kita. Kalau kita belum yakin mursyid kita ini pas apa belum, silahkan istikharah, supaya yakin. Mungkin kalau saya yang ngomong nih, si A mursyid, mungkin banyak yang gak percaya. Masa iya sih orang seperti itu mursyid? Mungkin seperti itu. Silahkan aja diistikharai supaya yakin, supaya mantap di hati, supaya jangan suudzon ke siapapun. Kalau belum yakin, silahkan istikharah. Dan nanti kalau udah dikasih tahu oleh Allah, buru-buru cepat. Wajib hukumnya kalau kita udah tahu kalau si fulan itu mursyid, wajib hukumnya. Karena tadi tuh
awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Wajib hukumnya. Awal wajib pertama adalah mengetahui itu Tuhan. Karena kita tidak bisa, yang bisa itu mursyid, kita wajib menemui mursyid. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu tidak bisa dilakukan tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu ini wajib. Kita tidak bisa naik ke atas tanpa tangga, maka tangga ini wajib ada walaupun tangga ini pada dasarnya tidak ditempati. Yang diambil nanti bukan tangga, yang dimakan bukan tangga, mangga yang dimakan. Tapi tangga ini perlu, wajib tangga ada. Mursyid yang mau diambil ma'rifatullah, bukan mengetahui mursyid. Tapi kita harus tahu dulu mursyid. Karena tanpa tahu mursyid nanti kita tidak tahu Allah. Ya, coba silahkan diistiharai. Kita punya guru, kalau belum yakin, belum pas, silahkan diistiharai. Jangan diam. Itu salah. Kita salah. Kalau kita belum yakin, jangan diam, kita istiharai guru kita. Silahkan. Supaya yakin, supaya mantap di hati. Jangan ragu-ragu. Mau sekolah aja kita cari sekolah yang bagus. Setelah kita temukan sekolah itu bagus, dilihat lagi yang lain-lainnya. Coba ini. Coba kurikulumnya seperti apa. Apa yang dipelajari. Itu. Supaya mantap nanti. Wah, ini mau walaupun bayarannya mahal, saya berani. Kan gitu. Keluarkan tenaga, keluarkan segala macam, kita berani bayar. Karena udah tahu kualitas sekolah. Kenapa kita bermalas-malas? Karena kita tidak tahu siapa guru kita, siapa mursyid kita. Kita tidak tahu. Masih abu-abu. Masih cuman terbawa. Nanti ada angin dari sana ke bawah lagi, dari angin sini ke bawah lagi, nggak mantap. Kalau belum mantap, istiharah dah, supaya yakin, nggak goyang nanti. Jangan sekali istiharahnya 7 hari berturut-turut istiharah tuh, supaya yakin. Kasihan kalau orang tidak tahu jalan di tempat yang sepi, gelap, tidak tahu mau bertanya ke siapa, sesat nanti. Sesat. Udah mah hidup di dunia kita sengsara, nanti di akhirat sengsara lagi. Kan kasihan. Kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelahnya kita belum mantap, kita harus istikharah supaya kita lebih mantap lagi.